Ikan nun. Tidak ada yang tahu persis seperti apakah wujud dari ikan nun tersebut yang sudah menelan Nabi Yunus alaihissalam. Hanya saja, di dalam Al-Quran, wujud ikan nun ini digambarkan seperti ikan paus dengan ukuran yang sangat besar. Akan tetapi, seperti apa wujud aslinya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahuinya. Ada sebuah kisah yang menceritakan bahwasanya ikan nun merupakan hewan yang akan hidup sampai akhir zaman dan memiliki ukuran yang sangat besar. Ia bahkan mampu menelan makanan selebar 1 bulan perjalanan kaki hanya dengan 1 kali suapan saja. Dan menariknya, hewan ini juga ada di 2 kisah Nabi yang terdapat pada zaman yang berbeda, yang memiliki perbedaan waktu antara berkisar 100 tahun. Maka dari itu teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang kisah legenda ikan nun serta bukti keberadaannya. Ikan nun ini digambarkan seperti ikan paus karena ikan paus dipercaya sebagai ikan yang paling besar yang ada di dunia ini. Walau begitu, bila dilihat dari cerita yang tertulis dalam Al-Quran, di sana digambarkan bahwa ikan nun adalah ikan yang sejenis dengan ikan paus. Tetapi, ukuran ikan nun bukan seperti ikan paus biasa, melainkan merupakan sebuah ikan dengan bentuk yang sangat besar, yang belum bisa digambarkan oleh manusia. Selain itu, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ikan nun yang telah menelan Nabi Yunus alaihissalam akan tetap hidup hingga hari kiamat nanti. Sahabatku sekalian, ikan raksasa dalam Al-Quran yang biasa kita sebut dengan ikan nun. Ikan ini ternyata hidup pada zaman 2 nabi yang berbeda waktu maupun tempat. Pertama, yaitu ikan nun yang hidup di zaman Nabi Yunus alaihissalam. Dan yang kedua, ikan nun yang sama muncul di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang sudah kita ketahui tentang ikan nun ini tak lain ialah ikan yang pernah menelan Nabiullah bernama Yunus alaihissalam. Nabi Yunus memiliki seorang ayah bernama Amattai atau biasa dikenal dengan sebutan Mata, dan ibunya bernama Rifka. Ternukil dalam Al-Quran mengenai kisahnya yang terpecah menjadi beberapa surah, antara lain Quran Surah Yunus, As-Safat, Al-Anbiya, dan Surat Al-Qalam. Nabi Yunus dikenal dengan sebutan Zunnun, yakni berasal dari perut ikan. Sahabatku sekalian, sebetulnya kisah dari Nabi Yunus alaihissalam ini sudah pernah saya bahas pada video sebelumnya. Namun kali ini teman-teman, saya akan coba ceritakan kembali secara ringkas kisah Nabi Yunus alaihissalam dengan ikan nun. Nabi Yunus adalah seorang nabi yang berasal dari kerajaan Israel atau Samaria di abad ke-8 sebelum Masehi. Namun ternyata tempat kelahirannya bukanlah di tempat tersebut, jauh dari sana, yakni Palestina. Nabi Yunus diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Ninawa di Irak. Kondisi pada waktu itu, kaum Ninawa kufur dengan menyembah patung berhala. Setelah bertahun-tahun berdakwah, penduduk Ninawa masih juga tak mau meninggalkan berhalanya. Dari 33 tahun berdakwah, hanya 2 orang diantaranya yang mempercayai Nabi Yunus. Sebagai manusia biasa, Nabi Yunus kecewa dan marah setelah mendapat ejekan dan hinaan bertahun-tahun. Lalu, pada suatu hari ia memutuskan untuk pergi meninggalkan kaum tersebut. Ia pergi ke dermaga dan ikut serta dalam sebuah kapal. Tak berselang lama, setelah Nabi Yunus pergi, Allah menimpakan azab kepada kaum Ninawa dengan langit yang berubah berwarna merah, seperti kobaran api. Mereka pun sadar, namun apa daya Nabi Yunus telah meninggalkan mereka. Menurut tafsir Ibnu Katsir, setelah mereka sadar dengan apa yang telah diperbuatnya, mereka pun pergi dan berkumpul ke padang pasir. Mereka berdoa dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan, mereka meminta ampunan selama 40 malam. Akhirnya, Allah menerima permohonan mereka dan membatalkan azabnya. Di sisi lain, kapal yang ditumpangi Nabi Yunus sedang menghadapi badai dengan ombak yang besar. Ketika akan tenggelam, mereka akhirnya membuang semua barang bawaannya agar muatan kapal bisa stabil. Namun ternyata itu semua tidaklah cukup. Akhirnya, mereka membuat undian
yang dimana jika nama yang keluar pada undian tersebut harus melompat ke dalam laut. Setelah melakukan undian selama 3 kali berturut-turut, nama Nabi Yunuslah yang keluar. Akhirnya, Nabi Yunus pun melompat ke dalam laut. Dari Abdullah bin Mas'ud, di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, tak lama dari Nabi Yunus melompat, tiba-tiba ada seekor ikan besar datang dan menelan Nabi Yunus. Setelah Nabi sadar dan mendapati tubuhnya tak terluka sedikit pun, maka Nabi Yunus bersyukur dengan terus berdoa. Akhirnya, Allah memaafkan Nabi Yunus yang tadinya hendak dikurung dalam perut ikan tersebut hingga kiamat. Qadarullah, Nabi Yunus pun dikeluarkan dari perut ikan tersebut. Dikutip dari kitab Duratun Nasihin, dikatakan, Nabi Sulaiman adalah nabi terkaya yang pernah Allah ciptakan. Dengan kekayaan yang sangat melimpah itu, tidak menjadikan Nabi Sulaiman kufur dan pelit. Nabi Sulaiman dikenal senang bersedekah. Suatu saat, Nabi Sulaiman terlintas untuk memberi makan seluruh makhluk hidup selama setahun. Lalu, ia meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah berfirman, "Sesungguhnya engkau tidak akan sanggup." Lalu Nabi Sulaiman menjawab, "Maka izinkanlah selama sehari." Akhirnya Nabi pun mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, ia memerintahkan kepada seluruh prajurit manusia maupun jin untuk mendata seluruh makhluk hidup di bumi. Kemudian, selama 40 hari, Nabi Sulaiman dibantu dengan prajuritnya memasak untuk seluruh makhluk hidup. Lalu, makanan tersebut dikumpulkan di sebuah padang pasir yang sangat luas. Makanan tersebut digambarkan sepanjang 1 bulan perjalanan kaki, begitupun lebarnya. Allah bertanya kepada Nabi Sulaiman, "Makhluk manakah yang akan memulai memakan makanan tersebut?" Nabi menjawab, "Mereka yang mendarat di darat maupun di laut." Dengan kekuasaan Allah, menyuruh seekor ikan di dasar laut untuk segera mendarat dan memakan hidangan yang telah disediakan Nabi Sulaiman. Lalu, ikan tersebut segera mendarat dan memakan hidangan tersebut dengan sekali suapan saja, dan berkata kepada Sulaiman, "Wahai Sulaiman, kenyangkanlah aku, sesungguhnya aku masih merasa lapar." Alangkah terkejutnya Nabi Sulaiman. Makanan yang ia siapkan selama 40 hari itu habis dengan sekali suapan, dan ikan tersebut masih merasa lapar. Nabi Sulaiman bersujud sambil menangis dan memohon ampunan, karena merasa sombong dan merasa mampu memberikan makanan kepada seluruh makhluk di bumi. Dari 2 cerita di atas, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah, Maha Kaya, bahkan kekayaan apapun tidak bisa ditandingkan sedikit pun. Dari 2 cerita di atas, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Di antaranya, Allah Maha Kaya, bahkan kekayaannya pun tidak bisa ditandingkan sedikit pun oleh Nabi Sulaiman. Dan hanya Allah yang sanggup dan mampu memberi makan kepada seluruh makhluk di bumi ini. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku sekalian, jadi demikianlah kisah tentang legenda ikan Nun serta bukti keberadaannya. Semoga kisah ini dapat menambah pengetahuan kita sebagai umat muslim, dan tentunya dapat menambah keimanan di dalam diri kita. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi yang saya berikan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.